Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin bolu marmer cake. Resep yang ini favorit dan andalan saya banget buat di rumah, buat ide jualan karena seriusan. Resepnya anti gagal, rasanya enak, lembut, empuk, nggak seret dimakan. Dan resep yang ini tanpa pengembang ya teman-teman, hasilnya tetap bagus, cocok banget ya buat teman-teman cobain di rumah. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan bahan kering. Di sini saya udah siapkan 200 gram tepung terigu pro sedang. Masukkan 1 bungkus susu bubuk, tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk-aduk semua bahan keringnya. Di tahap ini sebaiknya bahan keringnya boleh diayak biar hasilnya halus ya. Untuk bahan keringnya udah tercampur rata, sisihkan dulu. Untuk bahan selanjutnya saya udah siapkan 330 gram margarin, boleh juga diganti dengan butter sesuai selera ya. Kemudian masukkan 250 gram gula halus, ini saya dapat dari gula pasir yang saya blender hingga halus, atau teman-teman bisa juga beli gula halus yang sudah ada dijual ya. Oke, kedua bahannya kita mixer. Pertama kita kocok dengan kecepatan rendah dulu biar gula halusnya ini nggak terbang-terbang ya. Untuk margarinnya ini teman-teman agak sedikit beku karena saya simpan di kulkas. Nah ini kita kocok aja ya hingga margarinnya ini benar-benar larut dengan gula halusnya. Setelah margarin dan gula halusnya udah tercampur rata, untuk kecepatan mixernya kita tambah di kecepatan paling tinggi. Kita kocok adonan hingga mengembang, putih pucat, kental dan berjejak. Sesekali teman-teman mixernya kita matikan dulu. Kemudian adonan kita rapikan menggunakan spatula. Ini bertujuan biar adonan yang nggak kena mixer kita ratakan seperti ini biar kena semua ya. Nah lanjut kita kocok lagi di kecepatan paling tinggi. Di tahap ini untuk lamanya pengocokan adonan hingga mengembang putih pucat kental berjejak seperti ini disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah ini setelah 10 menit adonan udah mengembang, warnanya putih pucat kental berjejak seperti ini. Oke, ini udah cukup. Bahan selanjutnya kita siapkan 9 butir kuning telur. Kita kocok kuning telurnya, kita masukkan ke dalam adonan secara bertahap. Di sini saya masukkan sekitar 2 kuning telur, lalu kita kocok di kecepatan sedang aja. Setelah kuning telurnya tercampur rata, lalu kita masukkan kuning telur berikutnya. Jadi kita beri jeda ya teman-teman sekitar 45 detik atau pastikan adonan sudah tercampur rata. Nah ini setelah kuning telurnya masuk semua, adonan udah tercampur rata. Oke, matikan mixernya. Nah untuk hasil adonan setelah kuning telurnya masuk seperti ini teman-teman, hasilnya halus, lembut ya. Selanjutnya kita masukkan bahan kering. Nah ini kita masukkan semua ya. Kemudian kita kocok di kecepatan paling rendah aja. Kita kocoknya sebentar aja asal tepungnya tercampur rata seperti ini. Selain menggunakan mixer, teman-teman boleh juga mengaduknya dengan spatula. Nah, kelihatan adonannya udah tercampur seperti ini ya. Kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya kita siapkan 7 butir putih telur. Siapkan wadah yang agak besar, bersih, kering, lalu kita masukkan putih telurnya. Nah, di tahap ini penting ya teman-teman, pastikan gagang atau stick mixer yang kita gunakan ini kering dan bersih dari noda, biar saat kita kocok putih telurnya itu mengembang tidak bantat. Nah ini kita kocok putih telurnya hingga mengembang dan kaku. Di tahap ini kita mixer atau kita kocok putih telurnya di kecepatan paling tinggi sekitar 3 menitan atau pastikan adonan mengembang kaku seperti ini. Oke, selanjutnya adonan putih telur kita campurkan ke dalam adonan kuning telur. Untuk caranya di sini kita masukkan adonan putih telur secara bertahap. Di sini saya bagi menjadi 3 tahap atau sedikit demi sedikit ya. Nah kita aduk-aduk, kita ngaduknya perlahan aja, aduknya aduk balik ya. Pastikan adonannya benar-benar tercampur rata. Di tahap ini saya ngaduknya menggunakan whisker, teman-teman bisa juga mengaduknya dengan spatula. Nah sekali lagi teman-teman, pastikan adonan putih telurnya benar-benar tercampur rata, barulah kita masukkan lagi adonan putih telur yang barunya. Oke, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semua adonan putih telurnya kita masukkan, nah ini adonannya udah tercampur rata. Untuk tekstur adonan memang kental berjejak seperti ini ya teman-teman.
Tahap selanjutnya kita ambil sepertiga adonan. Untuk adonan motif di sini saya gunakan wadah kecil, lalu kita ambil ya adonannya atau secukupnya. Di sini saya ambil sekitar 3 sendok sayur ya, ukuran sedang. Untuk adonan motifnya kita tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk, kemudian kita tambahkan sedikit pasta coklat. Aduk-aduk hingga adonan motifnya tercampur rata. Aduknya perlahan aja, aduk balik, pastikan semua adonannya tercampur rata ya, nggak ada yang menggumpal. Oke, adonan motifnya udah siap, kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang di sini saya gunakan Carlo. Teman-teman bisa juga oles loyangnya menggunakan margarin ya. Kita oles loyangnya hingga rata. Untuk loyang yang saya pakai ukuran 24 cm dan tingginya 10 cm ya. Setelah loyang dioles rata, sekarang kita siapkan adonan motif dan adonan originalnya. Untuk yang pertama, kita masukkan adonan motif. Ini saya masukkan sekitar 1 sendok makan ya. Untuk caranya teman-teman lihat videonya hingga selesai. Setelah adonan motif masuk, lalu kita masukkan lagi adonan original. Jadi kita tutup permukaan adonan motifnya dengan adonan original. Lanjut kita timpa lagi dengan adonan motif. Nah, jadi di tahap selanjutnya kita masukkan adonan secara bergantian. Adonan motif, kemudian original, lanjut lagi adonan motif. Kita lakukan terus menerus hingga selesai. Untuk video di tahap ini ya teman-teman, tidak saya skip. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil bolunya ini pasti bisa ya. Nah, sambil nonton videonya, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sekedar cerita aja teman-teman, resep bolu marmer cake yang satu ini andalan dan favorit banget buat di rumahku. Sering kali ku bikin buat dijualan, apalagi kalau kumpul bareng bersama keluarga tercinta. Karena seriusan, resepnya anti gagal, rasanya dijamin enak, hasilnya bagus banget. Nah, ini terakhir kita masukkan adonan motif di atasnya, lalu kita tarik aja menggunakan sumpit. Nah, ini opsional aja ya. Oke, adonan udah siap. Sebelum kita panggang, kita hentakkan dulu beberapa kali biar udara yang terperangkap di dalamnya keluar. Lanjut kita panggang. Sebelum digunakan, oven sudah saya panaskan selama 15 menit di api bawah aja. Setelah panas suhu oven sudah stabil, lalu kita masukkan loyang di bagian rak bawah. Untuk di ovenku teman-teman, suhunya saya gunakan 175 derajat. Api bawah. Ini saya panggang sekitar 30 menit. Setelah 30 menit kita panggang, adonan mengembang, kemudian kita turunkan suhunya menjadi 150 derajat, api atas bawah kita panggang lagi selama 20 menit atau hingga matang. Setelah 20 menit kita panggang atau pastikan marmer cake-nya udah matang. Di tahap ini untuk lama durasi pemanggangannya disesuaikan oven masing-masing ya, biasanya beda oven, beda juga untuk lamanya pemanggangan hingga matang. Nah, ini saya tes tusuk lidi, kalau adonan nggak ada yang menempel ini tandanya bolu marmer cake-nya udah matang ya. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari oven. Nah, selagi panas-panas seperti ini, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Nah, jadi di tahap ini teman-teman, hati-hati dan pelan-pelan ya, karena loyangnya ini masih panas banget. Nah, gimana mudah kan? Bikin ide jualan yang satu ini dijamin ya, resepnya enak banget, cocok buat teman-teman cobain di rumah. Nah, ini kita biarkan dulu bolunya di suhu ruang hingga dingin. Setelah marmer cake-nya dingin, nah ini siap disajikan atau dibikin buat ide jualan. Sekarang kita potong-potong ya teman-teman. Seriusan untuk hasil bolu yang ini beneran lembut dan rasanya dijamin enak ya. Di tahap ini untuk potongannya bebas aja sesuai selera. Kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dipotong seperti ini kita kemas ke dalam plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 3 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah ya. Untuk hasil setelah marmer cake-nya dipotong-potong, nah kelihatan motif bagian dalamnya seperti ini. Kelihatan teman-teman, hasilnya cantik banget ya. Matang bolunya benar-benar merata. Resepnya beneran anti gagal dan ini seriusan enak banget ya. Sekarang saya cobain. Untuk tekstur bolunya ini lembut, berpori-pori halus. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, empuk, nggak seret dimakan, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.